Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga Bapak Ibu dimanapun saja berada, ya, yang saat ini mengikuti live streaming, saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati dan biar kiranya kasih Tuhan Yesus selalu memenuhi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara dimanapun saja berada. Dan untuk itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Satu ayat di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang 1 pertama. Roma pasal 12 ayat 1. Demikian saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, kita akan mengenang tentang bagaimana Rasul Paulus, Paulus ini sebelum bertobat, punya riwayat kehidupan yang sangat jahat, yaitu sebagai penganiaya jemaat yang kejam dan ganas. Bagaimana melihat kehidupan orang-orang percaya itu, pengikut Yesus itu hatinya berkobar-kobar untuk mau membinasakan, sifatnya yang keras, ambisinya sangat kuat untuk memusnahkan kekristenan dengan yaitu datang kepada imam besar untuk yaitu surat kuasa untuk bagaimana membinasakan, memusnahkan kehidupan kekristenan. Sifatnya yang begitu angkuh, sifatnya yang begitu keras, dia istilahnya hidup ingin berpengaruh pada saat itu. Nah, apa yang diinginkannya? Menggebu-gebu untuk membinasakan kekristenan. Wah, ada dukungan yang kuat dari banyak orang, para pemimpin. Maka saat itu Paulus melakukan sesuatu untuk menganiaya jemaat dengan begitu kejam, dengan begitu ganas. Perbuatannya yang jahat ini selayaknya dihukum oleh Tuhan. Namun oleh karena kasih Tuhan, Paulus ini kita tahu bagaimana perjalanan ketika ke Damsyik untuk menangkap orang-orang percaya. Tuhan itu begitu luar biasa kasih-Nya. Sehingga saat itu Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, waktu itu namanya Saulus,
bagaimana perjalanan untuk mengalir jemaat itu begitu menggebu-gebu, semangat luar biasa. Namun ketika Tuhan menampakkan diri di tengah jalan, ya, saat itu Saulus melihat suatu cahaya yang begitu terang, membuat dia tuh lantas terjatuh dari naik kuda. Saat itu dia sudah tidak bisa melihat bagaimana Tuhan saat itu membuat Paulus ini sudah tidak berdaya. Ya, dari sifatnya yang keras, dari sifatnya yang ganas, sifatnya yang angkuh, sampai itu bagaimana menggebu-gebu untuk mengayomi orang Kristen, saat itu diruntuhkan oleh Tuhan. Ya, diruntuhkan oleh Tuhan. Sehingga saat itu Paulus bertobat ketika melihat bagaimana cahaya Tuhan Yesus. Hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi di situ bagaimana Tuhan untuk membuat Paulus yang sifatnya begitu keras, begitu jahat, ya, yang selayaknya dihukum oleh Tuhan. Tapi Tuhan ternyata meskipun dari latar belakang kehidupan yang jahat, Tuhan itu membuat bahkan oleh Tuhan luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, Paulus yaitu saat itu, ya, bagaimana ketika Tuhan menampakkan diri pada mereka, ya, kemurahan Tuhan Allah itu nyatakan kepada mereka, Paulus diselamatkan. Ini luar biasa. Nah, Paulus adalah seorang yang sadar tahu bagaimana Allah itu mengasihi, tahu bagaimana menghargai Allah, ya, kemurahan Allah, sehingga satu hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita tahu bagaimana pelayanannya, ya, penginjilannya, wah, benar-benar menggebu-gebu, ya, aniaya menimpa, penjara menimpa, namun Paulus tetap semangat di dalam Tuhan. Karena apa? Paulus dalam kemurahannya ini benar-benar apa yang Tuhan curahkan itu benar-benar luar biasa. Yang dia sering katakan, aku adalah orang yang hina, orang yang penuh dosa. Namun Tuhan itu mengampuni mereka, melayakkan mereka menjadi miliknya. Wah, ini benar-benar Paulus ini merasakan sesuatu yang sangat, wah, dihargai Tuhan yang begitu luar biasa. Sungguhnya aku tidak layak, tapi Tuhan sedemikian rupa kasih-Nya, ya, yang sering disaksikan oleh Paulus. Ya, kita akan baca di dalam 1 Timotius 1. 1 Timotius 1 ayat 13 dan 14. 1 Timotius 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Aku tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi
Paulus ini menyadari dan bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, Paulus ini adalah tahu bagaimana menghargai akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa sehingga dipakai Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, tidak semua orang percaya tahu menghargai kemurahan Allah seperti Rasul Paulus ini. Ya, kalau kita membaca, merenungkan tentang sejarah kehidupan orang Israel, bagaimana ketika hidup dalam penderitaan, ditindas, diperbudak di negeri Mesir, tanah Mesir, sangat menderita, bertahun-tahun diperbudak selama kurang lebih 400 tahun. Itu bukan perkara yang kecil, sudah tidak ada daya apa-apa. Namun kita tahu bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa mengasihi umat yang dipilihannya. Ketika dalam tertindas, Tuhan lepaskan begitu luar biasa. 10 tulah menimpa orang-orang di Mesir, orang Israel dilepaskan. Namun kita tahu bagaimana ketika orang Israel setelah tahu bagaimana Allah itu membebaskan mereka, ini suatu perbuatan Tuhan yang sangat-sangat ajaib. Namun mereka tidak tahu bagaimana menghargai. Tidak tahu menghargai akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam masalah-masalah yang kecil, yang tidak seperti di Mesir, tidak dapat bagaimana mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya. Dalam menghadapi masalah, tidak menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan untuk menghargai akan kuasanya. Ya. Jadi tidak semua orang percaya, walaupun itu orang satu umat pilihan Tuhan, tidak semua orang Israel tahu menghargai akan kemurahan Allah, akan menunjukkan ketidaksetiaannya terhadap Tuhan. Ini orang Israel. Dan kalau kita melihat juga, ya sebagai contoh pamannya Raja Saul. Raja Saul ini siapa? Ya, dia bukan keturunan raja. Tuhan pilih, diangkat menjadi Raja Israel. Ya, Tuhan pakai luar biasa bagaimana mengalahkan bangsa-bangsa lain ketika awal, bagaimana dalam pemerintahan. Tapi dalam perjalanan hidup, ketika Tuhan perintahkan untuk yaitu mengalahkan orang Amalek, Tuhan memberikan pesan perintah untuk membunuh raja dan semua, ternyata tidak menunjukkan juga kesetiaannya kepada Tuhan. Ya. Jadi ternyata tidak semua orang percaya tahu bagaimana menghargai kemurahan Tuhan, kasihnya Tuhan. Raja Saul sudah tidak setia lagi, tidak taat apa yang diperintahkan Tuhan, dan Tuhan meninggalkan Raja Saul. Roh Tuhan sudah tidak ada lagi dalam kehidupan Saul. Dampaknya, ya akhirnya Saul ini sudah akhirnya sampai harus bunuh diri. Orang Israel banyak yang dibinasakan dalam padang gurun karena tidak tahu bagaimana menghargai Allah. Sehingga ketika
apa yang dilakukan sesuatu yang tidak tahu bagaimana menghargai akan kasih-Nya Tuhan, kemurahan-Nya Tuhan, ya dampaknya sangat ya tidak baik. Kehidupannya menjadi ya percuma, seperti orang Israel maupun juga seperti Raja Saul. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih di Tuhan, hal-hal yang terjadi ketika orang-orang percaya tidak tahu menghargai kemurahan Allah, Rasul Paulus ya kepada orang-orang percaya di Roma memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat. Di situ dalam nasihatnya seperti yang kita baca tadi, yaitu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya. Supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan saudara yang kasih Tuhan, dalam hal mempersembahkan tubuh, kita akan belajar bagaimana ya ketika para imam ya dalam perjanjian lama, ketika orang Israel ya dalam perjalanan dalam hal mempersembahkan korban bakaran di bait Allah, yaitu dalam kemah suci. Bagaimana ketika imam-imam itu membakar korban di mezbah bakar, ketika dibakar, proses pembakarannya itu tidak sembarangan begitu saja. Bagaimana daging yang dibakar, bagaimana supaya tetap terus terbakar dengan baik, bagaimana menjaga api, bagaimana supaya dijaga terus sampai habis. Ya. Sebab kalau suatu daging dibakar tidak terbakar habis, itu nanti jadinya baunya tidak menyenangkan. Ya. Jadi prosesnya ya, itu bukan perkara yang mudah. Ya. Bagaimana alat-alat untuk pembakaran itu disediakan, untuk bagaimana membolak-balik, untuk bagaimana api tetap menyala-nyala. Itu prosesnya itu bukan sesuatu yang mudah untuk menjaga proses pembakaran korban bakaran. Ya. Nah, ini menjadi suatu pengertian bagi kita bagaimana kehidupan orang-orang percaya, bagaimana mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Ya, seringkali memang kadang-kadang bagaimana sikapnya terhadap firman Tuhan ketika harus diingatkan, ketika harus tegur, mungkin dalam kehidupannya yang tidak benar harus ditegur, dinasihati. Wah, kadang-kadang tidak semudah orang untuk mau sadar kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak baik untuk ditinggalkan. Seringkali sulit. Ya. Seringkali sulit. Ya. Bagaimana ketika mau dipakai Tuhan? Ya. Bagaimana ketika mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya? Ketika kebiasaan-kebiasaan hidup tidak mau ditinggalkan, tidak mau membuang. Sifat-sifat kedagingannya masih melekat begitu kuat. Ini sesuatu yang seringkali orang percaya itu tidak memahami.
perjanjian lama dalam kemah kudus dalam bait Allah yang saat itu dibangun oleh Musa. Itu menjadi gambaran-gambaran pelajaran bagaimana untuk kehidupan orang-orang percaya. Ya inilah yang seringkali kadang-kadang dalam doa-doa kita kepada Tuhan, bagaimana mempunyai hati yang terus mau rela dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Melalui proses situasi keadaan yang tidak menyenangkan, kaitannya ekonomi, kaitannya keadaan yang kadang-kadang terjepit, bagaimana mensikapi. Wah, puji Tuhan, saya tuh belajar bagaimana ketika Tuhan membentuk, saya ingat selalu tentang sejarah orang Israel ini. Ketika situasi ekonomi dalam keadaan yang sudah berat, waktu sudah berkeluargaan. Tapi saya waktu itu diingatkan Tuhan, ketika Engkau izinkan aku harus ngalami sedemikian, beri kekuatan, jangan sampai aku seperti orang Israel yang bersungut-sungut, lemah. Ini terus ada dalam hati saya, bagaimana sikapi sehingga kita nanti berkomunikasi dengan orang tidak menunjukkan sikapnya yang berbeda, berubah kepada istri, bagaimana. Jadi itu bagaimana mensikapi keadaan dalam kekurangan itu bisa menerima dengan lapang dada. Mulai belajar dari nol, belajar mensikapi berkat. Sekecil apapun kita belajar bersyukur, untuk tidak bersungut-sungut ketika adanya hanya itu. Ini bagian-bagian masalah itu menjadi proses. Ketika mulai usaha baru, bagaimana ketika belum dapatkan keuntungan, bagaimana saya menghargai satu air untuk saya minum, bagaimana menghargai makanannya sederhana dapat saya terima dengan ikhlas. Oh, itu proses, tidak mudah. Bagaimana ketika kita mau jadi alatnya Tuhan, jadi saksinya, ketika sifat-sifat kedagingan itu terus selalu ada. Nah, Paulus ini ketika waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, diruntuhkan semua karakter-karakter sifat-sifatnya yang lama. Dihancurkan Tuhan dalam kondisi yang tidak dapat melihat, buta, dan harus dituntun oleh orang. Sudah tidak bisa bermegah diri, sudah tidak bisa angkuh lagi. Harus ada orang lain penopang. Itu bagaimana Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya melalui pembentukan yang tidaklah ringan. Jadi dibentuk tidak mudah. Yang lama-lama harus disadari, harus disesali. Aku ini berdosa di hadapan Allah. Aku ini orang yang kotor, orang yang hina. Supaya dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang tidak berkenan pada Allah. Disadari. Dan Paulus ini benar-benar sadar. Dan apa yang dilakukan seringkali disampaikan untuk membangun orang percaya itu dengan mengingat apa yang lama. Ya. Kita akan baca sebagai untuk menguatkan dalam 1 Korintus pasal 15. Satu Korintus pasal 15 ayat 8 sampai ayat 10. Bagaimana Tuhan menampakkan pada Paulus. 1 Korintus 15 mulai ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan saya bacakan. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti
kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku itu tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Oh, ini selalu sering disampaikan demi menasihati orang-orang percaya itu kadang-kadang masih tidak ngerti. Seringkali Paulus tuh harus menyaksikan riwayat hidupnya. Bagaimana penyesalan akan apa yang pernah dilakukan. Untuk membuat orang yang mendengar tuh ya hatinya lunak. Ojo terus ndablek, jangan sampai keras. Itu Paulus harus mulai dengan sejarah kehidupannya. Untuk mengingatkan orang-orang yang mempunyai watak-watak yang keras. Dibentuk melalui cara bagaimana ia bersaksi. Untuk membuat orang disadarkan. Supaya apa? Orang-orang percaya demikian di Roma ini juga tahu bagaimana menghargai kemurahan Allah. Itu mempersembahkan tubuh. Ya. Sifat-sifatnya yang tidak baik supaya diubah menjadi sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi menjadi sesuatu yang berbeda. Menjadi sesuatu yang berbeda. Ini bukan perkara yang mudah. Tinggal orang itu sendiri bagaimana. Mau tidak dibentuk dengan suatu apapun yang terjadi. Ketika mungkin tidak bisa dia, mungkin Tuhan pakai cara-cara. Dengan mungkin harus kena musibah, harus kena, mungkin harus dibuat bagaimana menderita, bagaimana dan lain-lain. Seringkali itu menjadi suatu cara Tuhan. Semua yang terjadi menimpa kehidupan orang percaya itu tidak kebetulan. Pasti ada rencana Allah. Kalau itu yang sebenarnya kita tidak ingin tapi harus terjadi. Kita harus belajar bagaimana itu adalah rencana Allah bagi setiap kita untuk membentuk kehidupan kita. Saya pernah istilahnya bersaksi untuk mengajak ibu saya. Bu, nggon nderek Gusti. Tidak langsung spontan, tapi terus mengatakan, "Lah uripmu kepiye?" Bagaimana kita menjawab? Itu saya belajar dengan apa? Kula niki nggih tiyang dosa. Kula nggih kathah kekirangan. Yang kula matusi Gusti. Nah ini yang sering kali banyak orang Jawa atau orang-orang kuno itu tidak tahu. Bapak saya itu kadang merasa wong yang muno-muni bener becik mesti bakal selameti, itu dasar. Ya dasar orang Jawa itu kadang ada muno-muni bener becik itu mesti bakal selameti. Nah siapa yang bisa gitu? Hanya orang-orang tentu yang bisa itu. Tapi tidak menjamin itu membawa keselamatan. Ketika saat itu sampaikan, ya ibu akhirnya kalau saya mengakui saya berdosa, ya siapa lagi yang orang tidak berdosa, semua berdosa. Itu bisa membuka pandangan hidup yang apa yang mendasari yang lama itu mau membuang, ganti hal yang lain. Ketika saya tuh waktu itu ya istilahnya dimohon untuk bisa membawa seorang tuanya, anaknya sudah ikut Tuhan, orang tuanya belum ikut Tuhan. Saya sedikit-sedikit bagaimana untuk menyampaikan ya dengan hal-hal dunia, dengan bagaimana ya saya melihat ibu ini seorang yang seringkali cerita bagaimana keberhasilannya. Dulu kan juragan beras, dulu bagaimana anaknya sudah sekolah semua, 10 sarjana semua.
Anaknya 10 sarjana semua. Tapi lantas saya menyampaikan sesuatu dan tidak letelek firman Tuhan, Bu, enten unen-unen nggih Bu nggih. Enten unen-unen. Apa gunane duwe bondo sak jagat ning uripe ra slamet. Nah ini, tapi tidak saya letelek firman Tuhan. Tidak saya kata ini firman Tuhan. Enggak. Ini enten unen-unen. Ya karena orang Jawa. Apa gunane duwe bondo sak jagat ning uripe ra slamet. Dados bondo kali keselamatan niku reginipun harganya lebih mahal keselamatan. Nah inilah yang membuat hal yang dia miliki, apa yang dimiliki tentang kekayaan berlimpah-limpah, anaknya berhasil, itu menjadi kebanggaan orang tua. Tetapi kalau tidak selamat bagaimana? Apa artinya harta semuanya? Untuk membuka mata hati. Puji Tuhan saat itu terus bisa menangkap akhirnya bagaimana tentang Tuhan kepada umatnya ingin menyelamatkan kita tuh yang orang berdosa perlu diselamatkan. Akhirnya terbuka dan mau terima Tuhan Yesus dan mau dibaptis. Ya seringkali untuk membentuk seseorang, untuk membuat orang sadar tentang wah karena di apa yang ada dalam hati orang itu ada pondasi yang hal-hal dunia itu kadang-kadang sudah melekat menyatu. Untuk mengubah itu tidak gampang. Nah Paulus dulu wah pikirannya bagaimana dalam perkara-perkara yang lama yang dunia. Tapi dalam Tuhan ketika Tuhan menampakkan diri, Tuhan buat runtuh semuanya. Dan Paulus sadar tentang anugerah Tuhan, sadar akan kasih Tuhan. Maka dalam hal nasihat Paulus kepada jemaat di Roma dalam hal mempersembahkan tubuh. Kalau kita boleh mengingat tentang bagaimana perjalanan lama di dalam imamat. Wah itu bagaimana prosesnya itu sangat-sangat bukan hal yang mudah. Tanggung jawab seorang imam. Bagaimana membuat daging ini proses pembakarannya baik dan menyenangkan hati Tuhan. Punya tanggung jawab yang besar. Dan untuk itu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, biar kiranya kita ini juga senantiasa terus mau dikerjakan oleh Tuhan. Tidak cukup dengan apa yang saat ini kita miliki, karena hidup ini masih berjalan. Dan itu nanti ada saat-saat akan membentuk kehidupan kita bagaimana kita ini tetap berkenan pada Allah. Bagaimana kita dapat berkenan pada Allah. Ini adalah merupakan suatu perjuangan hidup. Bagaimana kita tetap dalam kekudusan. Itu juga proses. Kadang-kadang kita kejeglong dengan kata-kata. Satu ketika saya masih muda sekolah, saya itu hanya sudah panas-panas pulang sekolah. Ya sudah selesai, ibu satu, nggak ayo pekno kambil kan, waduh, saya sepatah kata, agak embesengut saya waktu itu, agak embesengut, tapi waktu itu saya, nangis, Tuhan ampuni aku, agak sikap saya tidak baik, ini orang tua saya, harus saya terima. Jadi walaupun kelihatannya kata-kata kelihatannya seperti gampang ya, tapi pada saat kita pulang sudah capek, kepanasan. Wah panas-panas itu kadang-kadang ya kita maunya semeleh leren. Tapi ketika hati saya ada berontak, saya tuh aduh Tuhan ampuni hambamu ini. Saya belajar menghargai. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, inilah sesuatu perkara yang tidak mudah. Bahkan seringkali menghadapi begitu banyak masalah. Untuk bagaimana kita dapat mensikapi untuk dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tantangan selalu ada,
untuk kita hidup dapat menjadi berkat, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan untuk itu melalui firman Tuhan mari kita terus berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun saja berada. Terlebih dalam situasi saat ini. Kita bersyukur ada anak Tuhan meskipun hanya seorang. Tapi ini membuktikan bagaimana hati mereka terus senantiasa tahu menghargai Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi tidak menjadi suatu penghalang untuk tetap berbuat sesuatu. Untuk menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah kiranya menjadi berkat bagi kita. Untuk mari kita terus tidak hentinya kita berdoa untuk pemimpin negeri kita sehingga dalam situasi masalah negeri ini kiranya semua dapat teratasi dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.